Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua. Perkenalkan namaku Syahkito Ajiro Sadani. Aku arsiparis ahli pertama di Balai Geoteknik Terowongan dan Struktur. Nah, pada sore hari ini aku ingin menjelaskan tentang identifikasi masalah dan usulan solusi implementasi manajemen dan smart ASN di Balai Geoteknik Terowongan dan Struktur. Nah, untuk mewujudkan manajemen dan smart ASN di Balai Geoteknik Terowongan dan Struktur, setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah sistem dokumentasi anggaran yang akuntabel dan transparan. Yang kedua adalah tata kelola pengelolaan arsip yang baik dan dapat diakses dengan mudah, serta sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif dengan perkembangan zaman. Nah, berdasarkan tiga hal tadi, maka akan saya munculkan masing-masing isu yang bisa ter yang bisa ter yang bisa saya munculkan. Yang pertama adalah sistem dokumentasi anggaran yang akuntabel dan transparan. Dokumentasi penggunaan anggaran ini salah satunya adalah arsip SPM. Nah, kondisinya saat ini arsip SPM itu volumenya semakin bertambah, belum tercatat dengan baik dan masih sulit diakses apabila terdapat pemeriksaan. Nah, masalah dan dampaknya adalah ruang yang terbatas dan sulit diakses. Selain itu, pencatatan yang baik menjadi bukti pertanggungjawaban dan akan mendukung apabila sewaktu-waktu terdapat audit, baik itu internal, instansi maupun eksternal. Apabila itu dibiarkan tidak tercatat dengan baik, maka PGTS bisa mendapatkan sanksi hukum maupun administrasi. Selanjutnya yang kedua adalah tema terkait pengelolaan arsip yang baik dan mudah diakses. Arsip merupakan bukti kegiatan yang paling terpercaya dari setiap kegiatan kinerja kita. Perlu dikelola dengan baik sehingga memudahkan akses dan dapat diolah menjadi informasi yang terpercaya. Kondisinya saat ini, arsip-arsip terkait kegiatan substantif maupun fasilitatif eh, hanya menumpuk dan belum ada pencatatan yang jelas. Dalam konteks ini adalah daftar arsip. Selain itu juga ruang arsipnya yang semakin eh, terbatas. Artinya arsip menumpuk, tapi eh, ruang arsip terbatas sehingga perlu dilakukan pemusnahan arsip. Nah, masalah dan dampaknya adalah tidak adanya pencatatan yang baik mengakibatkan kesulitan ketika akan temu balik arsip dan arsip tersebut akan diakses. Bahkan sejak BGTS ada, belum pernah dilakukan pemusnahan arsip. Jika hal ini dibiarkan, maka akan semakin memakan ruangan dan arsip yang sudah tidak bernilai guna tetap tersimpan, sehingga eh, efisiensi ruangan menjadi berkurang. Yang ketiga adalah sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif. SDM yang kompeten, adaptif, dan unggul mendukung terwujudnya smart governance. Maka dari itu, proses pengembangan kompetensi harus dilakukan secara tepat dan dimonitoring dari penawaran pelatihan hingga terbit sertifikat hasil pelatihan. Kondisinya saat ini adalah informasi terkait pengembangan kompetensi kadang terlewat dan tidak dimonitoring dengan baik kapan mulai atau selesainya. Masalah dan dampaknya adalah karena adanya alur yang tidak berjalan dengan efektif dan monitoring, maka membuat informasi pengembangan kompetensi tidak tersampaikan dengan baik. Hal ini berakibat pegawai tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan adaptif dengan keilmuannya maupun perkembangan zaman. Selain itu, dikarenakan kurangnya monitoring menyebabkan sertifikat pengembangan kompetensi tidak tercatat di kepegawaian balai, yaitu Balai Geoteknik Terowongan dan Struktur. Nah, berdasarkan isu-isu tadi, ini adalah saya menggunakan lapisan isu model USG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Dari ketiga ini, maka yang mendapat nilai paling tertinggi adalah isu terkait arsip-arsip SPM di BGTS belum tercatat dengan baik dan masih sulit diakses, mengusahakan apabila akan diadakan audit dan pencarian kembali. Nah,
Kenapa saya memilih untuk menjadikan isu tersebut menjadi isu utama adalah karena yang pertama tingkat urgensinya tinggi, di mana aset keuangan harus selalu siap saat audit dilakukan. Yang kedua adalah menyangkut akuntabilitas dan kredibilitas instansi, serta berpotensi menimbulkan temuan BPK atau inspektorat yang merugikan secara administratif maupun hukum. Yang terakhir adalah tertib arsip SPM mencerminkan nilai akuntabel, yaitu pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dan kompeten profesional dalam manajemen dokumen. Nah, untuk menentukan eh, seberapa pentingnya saya menggunakan model analisa yaitu Fishbone yang terdiri dari 4 indikator yaitu supplier, sistem, skill, dan surrounding. Supplier sendiri adalah dikarenakan adanya efisiensi anggaran mengakibatkan beberapa sarana prasarana menjadi kurang perawatan maupun eh, terbatas. Yang kedua terkait sistem, belum adanya kebijakan pimpinan dan prosedur yang jelas terkait pengelolaan arsip, arsip keuangan, khususnya arsip SPN. Yang ketiga adalah terkait skill, yaitu kompetensi SDM yang belum optimal dan belum tumbuhnya kesadaran pada masing-masing pegawai yang mengurusi keuangan, sehingga akibatnya eh, arsip-arsip terkait keuangan itu belum terkelola dengan baik. Tidak ada daftar arsipnya, belum digitalisasi, dan sebagainya. Selanjutnya adalah surrounding, yaitu ruang penyimpanan semakin berkurang, sedangkan arsip SPM itu semakin bertambah setiap harinya. Maka dari itu, eh, isu utamanya adalah belum terkelolanya arsip keuangan dengan baik sehingga mengalami kesulitan apabila akan diakses dan ada kemungkinan kehilangan serta kesulitan dalam proses audit. Yang mana proses audit ini dapat terjadi sewaktu-waktu baik dari internal, instansi maupun dari eksternal. Nah, solusi yang saya tawarkan atau dapat diambil yang pertama adalah memanfaatkan eh, fitur yang sudah disediakan yaitu Microsoft 365. Contohnya dengan pembuatan daftar arsip menggunakan Microsoft Form yang kemudian diotomatisasi menggunakan Microsoft Power Automate. Selain itu, eh, pembuatan atau pemanfaatan Microsoft 365 ini perlu adanya digitalisasi arsip keuangan atau arsip SPM itu serta pembuatan SOP maupun buku saku untuk memberikan pemahaman kepada pegawai sehingga tumbuh kesadaran untuk mengelola arsip tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.